Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Iconics 23 Channel. Oke, di video kali ini gue ingin membagikan suatu ilmu statistik yang banyak digunakan oleh industri-industri manufaktur. Pernah gak sih teman-teman berpikir kenapa sebuah industri manufaktur itu bisa memproduksi barang dengan jumlah yang banyak namun memiliki kualitas yang sama satu sama lainnya? Tahu teman-teman mungkin juga tahu ya, merek-merek tertentu yang sudah memiliki tingkat kepercayaan tinggi di kalangan masyarakat. Kalau misalkan mau beli TV harus merek apa, harus mau beli komputer harus merek apa, atau mau beli merek handphone harus merek apa, dan itu sudah menimbulkan tingkat kepercayaan di masyarakat. Nah, kenapa hal ini bisa dilakukan oleh industri-industri manufaktur sehingga mereka bisa memberikan kualitas yang baik terhadap suatu barang? Nah, di video kali ini gue ingin membahas mengenai capability process. Apa itu capability process? Capability process adalah suatu ilmu statistik yang banyak digunakan untuk menguji suatu mesin sebelum mesin tersebut memproduksi barang dengan jumlah yang banyak. Nah, kenapa hal itu harus dilakukan dan kenapa itu menjadi penting untuk dilakukan? Simak video gue ini secara lengkap dan jangan teman-teman skip karena ini akan sangat-sangat berguna buat teman-teman ketika teman-teman masuk ke dunia industri. Jika kita berbicara mengenai capability process, maka kita akan berbicara mengenai suatu kurva distribusi normal. Jadi gini, apabila suatu standar spesifikasi yang sudah kita tentukan terhadap suatu barang atau suatu benda, ketika kita mengambil data tersebut, maka data tersebut akan membentuk suatu kurva yang akan berdistribusi normal yang akan terbagi menjadi 6 sigma. Dalam konsep Six Sigma ini sebetulnya menyatakan bahwa 99,97% dari suatu data yang berdistribusi normal akan berada di dalam batasan standar upper limit dan lower limit dari suatu standar spesifikasi. Ini ada gambaran mengenai suatu panahan ya. Teman-teman bisa lihat di gambar pertama, sebetulnya ini posisinya itu tepat teman-teman, namun tidak akurat di tengah, sehingga datanya itu agak lebih shifting. Nah, sedangkan gambar yang kedua ini sebetulnya dia akurat, namun tidak tepat. Karena yang dituju yang tengah tapi dia berada di sekitarnya. Nah, bagaimana dengan yang gambar ketiga ini? Yang ketiga ini tepat dan juga akurat. Bagaimana ngubah dari gambar pertama menjadi gambar ketiga dan gambar kedua menjadi gambar ketiga? Untuk gambar pertama menjadi gambar ketiga, maka kita perlu menggeser targetnya. Nah, untuk yang kasus kedua yang akurat namun tidak tepat, maka kita perlu mengecilkan variasinya dari sebaran panahan tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan konsep capability. Apabila suatu proses ini sudah berada di dalam standarnya dia dan sudah bisa terkendali, maka mesin itu baru bisa dinyatakan layak atau tidak untuk memproduksi barang dengan jumlah yang banyak. Nah, oke. Sekarang jika kita berbicara mengenai capability process, maka kita akan berbicara mengenai CP dan CPK. Apa itu CP dan apa itu CPK? CP adalah suatu indeks capability process yang menggambarkan sebaran dari suatu data. Apakah data tersebut berada di dalam batasan USL dan LSL-nya. Sedangkan untuk CPK, shifting dari data tersebut. Apakah data tersebut condong ke USL atau condong ke LSL? Jika data tersebut lebih condong ke USL, maka kita menggunakan rumus yang USL min X bar dibagi 3 sigma. Atau kalau dia lebih condong ke LSL, kita menggunakan rumus X bar min LSL dikurang 3 sigma. Tergantung dari data tersebut. Data tersebut rata-ratanya apakah dia lebih condong ke LSL ataupun ke USL. Mungkin bagi teman-teman kurang kebayang ya. Saya akan menjelaskannya lebih detail pada slide selanjutnya. Nah, seperti ini teman-teman, mengenai CP. CP yang tadi yang gue bilang, CP itu adalah Index Capability Process dan menggambarkan suatu sebaran dari data tersebut. Nah, untuk CP bernilai 1, artinya seluruh varian data kita itu berada di dalam spek dari benda tersebut atau berada di area antara USL dan LSL sehingga CP ini bernilai 1. Nah, jika CP kurang dari 1, maka sebaran data itu ada yang berada di luar dari batasan LSL dan USL. Artinya, jika kita memproduksi mesin dengan kondisi seperti ini, maka possibility barang nogutnya banyak itu akan semakin besar karena banyak sekali possibility data tersebut keluar dari batasan LSL dan USL yang sudah kita tentukan. Nah, bagaimana kalau
kalau CP lebih dari 1. Nah, CP lebih dari 1 menyatakan bahwa seluruh standar sigmanya berada di antara LSL dan USL, dan dia lebih ketat lagi teman-teman. Beda dengan CP sama dengan 1 yang dia ngepas terhadap USL dan LSL, tapi kalau CP lebih dari 1 maka semuanya berada di dalam batasan USL dan LSL. Meskipun sebetulnya dalam kurva distribusi normal tidak ada suatu angka yang 100% bahwa suatu data berada di dalam LSL dan USL, tetap ada possibility dia cacat, cuma cacatnya akan semakin kecil. Nah, maka kalau kondisi CP lebih dari 1 ini, maka kita bisa nyatakan bahwa suatu mesin kita sudah lebih terkendali dan suatu data tersebut sudah lebih terkendali, sehingga kondisi ini bisa kita nyatakan oke atau boleh untuk mass production. Bagaimana dengan CPK? Nah, CPK juga sama teman-teman. Tadi yang gue bilang, CPK itu berbicara mengenai shifting data. Apakah data tersebut mendekati USL atau mendekati LSL. Kalau CPK bernilai 1, maka posisi dari data kita sebetulnya berada di center area atau berada sesuai dengan target yang kita mau. Tapi kalau CPK kurang dari 1, maka sebaran data ini itu ada yang melewati batas USL maupun LSL. Seperti ini contohnya, ada possibility dia cacat karena melewati batas USL yang begitu banyak. Nah, bagaimana kalau CPK lebih dari 1? Meskipun dia shifting data, namun kalau nilai CPK lebih dari 1, maka data tersebut masih berada di dalam LSL dan USL. Maka apabila datanya masih masuk dalam batasan ini, maka data tersebut sudah terkendali dan mesin sudah boleh untuk memproduksi barang dengan jumlah yang banyak dan sudah boleh untuk mass production. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah berapa sebetulnya CPK dan CP yang baik. Nah, di sini gue ambil dari sebuah buku yang diadapsi dari Montgomery tahun 1985 yang berjudul Introduction to Statistical Quality Control, yang dicetak ulang oleh John Will dan Sons. Ini adalah rekomendasi minimum nilai dari suatu spesifikasi proses. Jadi dia membagi menjadi 4 karakteristik: proses yang sudah ada, kemudian proses baru, kemudian proses yang sudah ada namun dia merupakan critical parameter, dan yang keempat adalah proses baru namun dia memiliki critical parameter. Dan di sini dia membagi ada yang batasan atas dan batasan bawah atau satu batasan saja, yaitu misalkan maksimal 0,1 atau maksimal 1 atau maksimal 10 dan sebagainya. Nah, ini adalah nilai yang direkomendasikan oleh si Montgomery ini melalui buku Statistical Quality Control. Mungkin ini bisa jadi bahan referensi teman-teman ketika melakukan suatu proses capability. Tapi tentunya ini menyesuaikan kembali ya dengan standar quality yang sudah ditetapkan oleh perusahaan masing-masing. Nah, sekarang gue akan ngasih sebuah contoh. Misalkan sebuah benda memiliki spesifikasi 32,5 plus minus 7,5. Kemudian setelah dilakukan pengambilan data N30 dan kemudian dikalkulasi data tersebut ternyata memiliki rata-rata 30 dan sigmanya itu 3. Kita bisa hitung CP dan CPK serta berapa banyak kemungkinan terjadi barang cacat apabila mesin ini beroperasi, teman-teman. Nah, tentu kita catat dulu semua informasi yang ada di atas ini, di mana standar spesifikasinya itu 32,5 plus minus 7,5. Artinya USL-nya itu adalah 40 dan LSL-nya adalah 25. Dari mana ini? Kalau teman-teman bisa tambahkan 32,5 ditambah 75 untuk USL, dan untuk LSL-nya 32,5 minus 7,5 menjadi 25. Nah, untuk X bar-nya atau rata-ratanya itu 30 dan sigmanya itu adalah 3. Oke, sekarang kita akan hitung mengenai indeks capability process. Rumusnya apa? USL dikurang LSL dibagi 6 sigma. Maka kita akan dapat 0,83 dan dia kurang dari 1. Artinya proses ini belum terkendali, teman-teman. Kemudian bagaimana dengan CPK? Karena datanya itu berada lebih condong mendekati LSL, maka kita menggunakan rumus yang LSL. Maka X bar min LSL dibagi 3 sigma. Kita lihat hasilnya 0,55 dan ini juga kurang dari 1. Artinya mesin ini pun sebetulnya belum layak untuk beroperasi. Namun apabila mesin ini dipaksakan beroperasi, berapa sih kemungkinan barang cacat yang akan timbul akibat proses ini? Nah, teman-teman juga bisa hitung. Di sini data tersebut memiliki rataan 30 dan di sini adalah NG areanya, teman-teman. Artinya dia keluar dari batasan LSL-nya. Namun pertanyaannya adalah berapa sih possibility dia ini cacat, teman-teman? Karena dalam tabel distribusi normal, tabel tersebut
menggambarkan dalam bentuk kurva Z. Jadi nilai Z ini tuh berapa, atau sigma ini berapa. Caranya bagaimana? Kita bisa lihat kurvanya ini teman-teman. Jadi kurva ini memiliki rataan 30. Kemudian kita bisa lihat nih, 25 ini ada di sigma berapa. Karena dia arahnya ke kiri, maka pasti hasilnya minus. Kalau di ke kanan, maka hasilnya positif. Nah, maka kita bisa hitung 25 dikurangi 30 dibagi sigmanya. Artinya sekitar minus 1,67. Artinya dari 30 ini ke 25 ini itu minus 1,67 sigma. Nah, dalam kurva distribusi normal kita bisa lihat bahwa minus 1,67 itu berapa persen. Teman-teman bisa buka Google dan teman-teman bisa cari tabel distribusi normal. Nah, di sini banyak nih. Karena tadi kita butuhnya itu minus 1,67, kita akan cari yang agak lengkap ya teman-teman. Nah, tekan zoom. Karena yang dibutuhkan adalah minus 1,67. Maka kita bisa cari di sini minus 1,6, di sini minus 1,6. Kemudian 7 teman-teman, kita akan cari, kita akan geser ke arah sini. Nah, maka data yang dimaksud adalah 0,0475 atau 4,75% possibility barang cacat. Nah, kalau kondisi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama teman-teman harus lakukan adalah shifting data tersebut menjadi lebih center atau lebih ke tengah. Kita akan lihat apa efeknya apabila data tersebut kita shifting ke tengah. Nah, seperti ini teman-teman. Datanya kita akan shifting ke tengah. Artinya, NG area-nya ini akan terbagi menjadi dua area. Area yang melewati batas PSL-nya dan area yang melewati batas LSL-nya. Nah, kenapa bisa dia melewati batas tersebut? Karena secara CP dia bernilai 0,83. Artinya dia kurang dari 1, teman-teman. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita akan cek untuk area yang keluar dari batas LSL-nya ini. Teman-teman bisa cari dengan cara sama seperti tadi. Dari 32,5 ini, karena datanya sudah ke tengah, maka kita bisa lihat di 32,5 ini dikurang atau 25 ini dikurangi. Tapi karena datanya sudah shifting ke tengah, maka teman-teman bisa cari di area ini 25 minus 32,5 dibagi sigmanya. Sehingga teman-teman bisa dapat minus 2,50. Dan teman-teman bisa cari lagi nih ke kurva distribusi normal, maka kita akan mendapati 0,062 atau 62%. Artinya karena kita memiliki dua area ini akan terbagi menjadi dua area yang sama, maka total possibility barang cacatnya adalah tinggal kita kalikan 2 menjadi 1,24%. Nah, inilah fungsinya kita menghitung suatu capability data teman-teman. Jadi apabila kita menghitung suatu capability data, maka kita akan berbicara mengenai proses itu apakah sudah terkendali atau enggak. Dan ketika kita memproduksi barang dengan jumlah yang banyak, berapa persen kemungkinan barang tersebut cacat apabila kita memaksakan dengan CP yang belum terkendali. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa gue sharing di video kali ini.